Pertolongan Tuhan tetap indah di dalam kehidupan kita, dan kita sebagai anak-anaknya selalu bersyukur untuk segala karya dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, selalu kami bersyukur kepadamu, karena kami tahu kehidupan kami Tuhan pelihara. Karena itu kami berterima kasih, karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami. Ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya,
Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita berada dalam tema jangan takut, doamu telah dikabulkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kesabaran ada batasnya. Kecewa itu manusiawi. Kata-kata ini sering kita dengar, bahkan mengungkapkannya sendiri ketika kita telah berusaha dan bahkan sudah berkorban untuk sesuatu yang kita harapkan, tetapi akhirnya gagal. Saudara, mungkin kita pernah kecewa ketika Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan apa yang sangat kita harapkan. Sementara kita sudah berusaha untuk hidup setia dan bersungguh-sungguh dalam melayaninya. Saudaraku, Zakaria dan Elisabet disebut orang benar di hadapan Allah. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun, mereka harus mengalami sebuah kenyataan yang begitu pahit dalam hidupnya. Mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul, sementara usianya sudah lanjut. Mereka pun harus menanggung aib akibat kemandulan tersebut. Di kalangan orang Yahudi, saudara, mandul adalah sebuah aib. Akibatnya orang tidak segan untuk mencibir, menghina, mengolok, dan bahkan dikucilkan dari lingkungan mereka. Meskipun demikian, sebagai seorang imam, Zakaria tetap sabar mengalami kenyataan itu. Ia sadar bahwa kalaupun itu adalah aib, ia tidak akan mungkin menghapus sendiri aib itu kecuali memohon belas kasihan Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Demikian kata Lukas 18 ayat yang ke-7. Saudaraku, dalam kesetiaannya, Allah menjumpainya untuk menjawab doa-doanya. Ia mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita. Katanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara, setialah dalam iman. Ketika kita setia, Tuhan pasti menolong kita. Dia menjumpai kita dan Dia dapat mengabulkan doa kita. Jangan takut. Tetap semangat, tetap menghadapi hidup ini, terus berdoa, berharap hanya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan boleh menolong kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Belajar bahwa dalam hidup kami, setiap doa, setiap pengharapan yang kami sampaikan kepadamu, pastilah Tuhan akan jawab. Dan pasti kami akan memperoleh hal yang baik yang tentu berasal dari Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memberkati segala yang kami akan lakukan. Tuhan memberkati orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu bersukacita dalam Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, mereka boleh selesai semester, mereka boleh libur, biar masa libur ini mereka jalani dengan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati untuk semua usaha dan pekerjaan kami, biarlah daripadanya berkat-Mu tetap nyata. Rencana-rencana kami Tuhan berkati, biarlah kami jalani dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Semoga mereka boleh kuat dan boleh sembuh. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam duka. Tuhan hiburkan dan hiburkan. Tuhan tolong setiap pergumulan
karena persoalan pendidikan, ekonomi, keluarga, dan seterusnya. Biar kami melewatinya dengan baik dalam kasih Tuhan. Tuhan berkati sukacita-sukacita kami, kiranya setiap sukacita yang kami rasakan sempurna di dalam Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Biar mereka tetap teguh, tetap kokoh, dan menyaksikan kuasa dan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Kami percaya Tuhan kabulkan, karena semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.